Swastiastu anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Jadi Bapak harap kalian sehat-sehat saja dan mampu mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai mengurutkan pecahan. Nah, misalkan kita memiliki 7/8, kita memiliki 1/2, dan kita memiliki 5/8. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana mengurutkan bilangan pecahan yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya, dari pecahan terbesar ke pecahan yang terkecil. Nah, sebelum itu kita akan membahas sedikit mengenai desimal. Nah, pecahan desimal ini adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10, di mana pembagian pada pecahan desimal ini disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya, mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi di sini kita langsung saja melihat contoh dari desimal. Nah, misalkan contohnya 123,654. Nah, jadi di sini angka 1. Nah, di sini angka 1 berarti ratusan dan angka 2 yang berarti puluhan dan angka 3 yang berarti satuan. Jadi di sini pada konsep desimal yang ditekankan adalah kita lihat pada bagian di belakang koma. Jadi jika terdapat satu bilangan maka akan menjadi 1/10. Nah, begitu juga kalian misalkan terdapat 2 bilangan maka akan menjadi 1/100. Dan selanjutnya jika ada 3 bilangan di belakang koma maka akan jadi 1/1000. Nah, di mana tanda koma ini adalah tanda desimal untuk memisahkan bilangan bulat dan pecahan. Nah, inilah contohnya. Jadi langsung saja kita ke contoh penyelesaian. Sekarang kita akan mencoba mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Nah, misalkan contohnya 2,75. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Nah, jadi di sini angka 2 yang berarti satuan dan angka 7 yang berarti 1/10 karena berada di belakang koma, dan angka 5 ini berarti 1/100. Kenapa 1/100, Pak? Nah, jadi karena bilangan 5 ini terdapat 2 bilangan di belakang koma, maka kita akan jadikan 1/100. Nah, sudah mengerti ya? Nah, jadi kita lihat berapa angka di belakang koma, maka kita jadikan 1/10. Misalkan ada satu angka di belakang koma, misalkan 7 saja, maka kita akan jadikan 1/10. Itu juga misalkan terdapat 2 angka di belakang koma, misalkan 7 dan 5, maka kita akan jadikan 1/100. Nah, selanjutnya misalkan ada 3 angka, maka kita akan jadikan 1/1000. Itu adalah konsepnya. Jadi di sini hasil dari 2,75 kita ubah menjadi bentuk pecahan, maka hasilnya adalah 275/100. Per 100 ini kita dapat karena terdapat 2 angka di belakang koma, yaitu 7 dan 5. Maka kita akan jadikan 1/100. Dan untuk 275 ini kita dapatkan 7 kita
pindahkan ke depan koma, dan angka 5 juga kita pindahkan di depan koma. Maka hasilnya adalah 275/100. Nah, tadi kita sudah membahas mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Sekarang kita akan mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Misalkan soalnya 12/25. Bagaimana cara mengubah ke bentuk desimal? Jadi di sini kita lihat penyebutnya. Nah, penyebutnya adalah 25. Jadi di sini kita harus membuat penyebutnya jadi kelipatan dari 10. Mulai dari 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Jadi di sini kita dapat mengubah 25 menjadi 1/100 dengan cara kita menggunakan konsep pecahan sinilai, yaitu kita sama-sama kalikan dengan 4. Saat penyebutnya kita kalikan 4, maka pembilang juga harus kita kalikan 4. Kita akan dapat 12 kali 4 per 25 kali 4. Nah, didapat 48/100. Nah, karena 100 ini atau penyebutnya sudah kelipatan dari 10, maka kita dapat mengubah menjadi bentuk desimal. Maka hasilnya adalah 0,48. Kenapa 0,48, Pak? Nah, jadi kita lihat 100/100 berarti terdapat 2 angka di belakang koma. Maka angka 4 dan 8 kita pindahkan ke belakang koma. Maka akan dapat hasilnya adalah 0,48. Itu adalah mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai persen dan per mil. Tentu kalian sudah sering mendengar tentang persen. Nah, jadi di sini kita akan bahas sedikit. Nah, di mana persen itu adalah suatu perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen. Nah, contohnya misalkan 5/100. Nah, kita ubah menjadi bentuk persen, maka hasilnya adalah 5%. Jadi di sini untuk mengubah persen, maka penyebutnya harus kita kalikan per 100. Yaitu, nah, penyebutnya kita harus jadikan per 100. Karena kepanjangan persen adalah per 100. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang per mil. Nah, jadi kepanjangan per mil adalah per 1000. Dengan kata lain, per mil adalah suatu perbandingan yang menyatakan pecahan dari 1000 yang ditunjukkan dengan simbol per mil. Nah, ini adalah per mil. Perbedaan per mil dan persen adalah pada per ini terdapat satu buah angka 0 dan pada per mil terdapat 2 angka 0. Selanjutnya, contoh dari per mil adalah misalkan 9/1000. Nah, dapat kita tulis dalam bentuk per mil adalah 9 per mil. Nah, selanjutnya, karena kita sudah membahas mengenai bentuk desimal, bentuk persen, dan bentuk per mil. Jadi di sini kita akan langsung saja ke materi, yaitu mengurutkan pecahan. Nah, jadi di sini misalkan terdapat soal urutkanlah bilangan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Jadi bilangannya adalah 3/5, 70%, 0,55, dan 500 per mil. Nah, jadi di sini hal yang utama perlu kalian lakukan adalah menjadikan satu bentuk yang sama. Nah, misalkan kalian ingin
mengubah menjadi pecahan, maka semua harus kita ubah menjadi pecahan. Pecahannya juga harus penyebutnya sama. Misalkan 3/5 dengan 70%, yaitu kalian harus mengubah 70% menjadi bentuk pecahan. Jika 70% sudah dalam bentuk pecahan, selanjutnya kalian perlu menyamakan penyebutnya. Selanjutnya kalian hanya tinggal mencari bilangan yang paling kecil pada pembilangnya, lalu mengurutkannya. Nah, itu adalah misalkan kalian ingin menjadikan semua dalam bentuk pecahan. Nah, selain itu kalian juga dapat mengubah ke bentuk persen. Nah, yang dimana 3/5 kita akan jadikan persen dan 0,55 kita jadikan persen, dan begitu juga 500 per mil kita akan jadikan persen. Nah, begitu juga selanjutnya, misalkan kalian ingin menjadikan bentuk desimal, maka semuanya harus kita jadikan bentuk desimal terlebih dahulu. Nah, begitu juga dengan per mil, kalian juga harus membentuk semua menjadi bentuk per mil, yaitu per 1000. Jadi di sini Bapak akan mencoba mengubah bentuk, yaitu menjadi bentuk desimal. Jadi di sini kita akan mencoba menjadikan 3/5 menjadi bentuk desimal. Nah, jadi di sini agar menjadi bentuk desimal, kita perlu membuat penyebutnya menjadi kelipatan 10. Itu misalkan kita buat 10 boleh, 100 boleh, per 1000 boleh. Jadi di sini agar lebih mudah, kita ubah menjadi per 10, yaitu dengan cara kita kalikan penyebutnya dengan 2, maka pembilang juga harus kita kalikan 2. Maka hasilnya adalah 6/10. Nah, 6/10, maka karena per 10, maka artinya terdapat satu bilangan di belakang koma. Maka hasilnya adalah 0,6. Nah, karena per 10, maka terdapat satu bilangan yang ada di belakang koma. Nah, selanjutnya kita mengubah 70% menjadi bentuk desimal. Nah, 70% ini dapat kita bentuk menjadi bentuk pecahan, yaitu 70/100. Nah, 70/100 ini dapat kita ubah menjadi 0,7. Nah, kenapa 0,7, Pak? Nah, jadi kita lihat 70/100. Nah, di sini kita dapat mengubah atau menyederhanakan bentuknya menjadi, kita sama-sama membagi 10. Sama-sama kita bagi 10. Nah, karena kita dibagi 10, maka hasilnya adalah 7/10. 100 dibagi 10 hasilnya 10. Maka 7/10 itu sama dengan 0,7. 0,7 kali dapat. Maka hasil dari 70/100 adalah 0,7. Nah, selanjutnya kita mengubah 500 per mil. Nah, 500 per mil ini jika kita tulis dalam bentuk pecahan adalah 500 per 1000. Dapat kita sederhanakan dengan cara kita dapat sama-sama membagi 500 dan 1000. Kita dapat sama-sama bagi dengan 100. Nah, 500 dibagi 100 hasilnya adalah 5, dan 1000 kita bagi dengan 100 hasilnya adalah 10. Jadi dengan kata lain, 5/10 sama dengan 0,5 dalam bentuk pecahan desimal. Karena kita sudah mengubah bentuk menjadi bentuk pecahan desimal,
Jadi kita tinggal urutkan 3/5 diubah menjadi bentuk pecahan desimal akan menjadi 0,6, dan 70% diubah menjadi bentuk pecahan desimal hasilnya adalah 0,7, dan 0,55 kita tulis tetap karena tidak diubah. Nah, sudah dalam bentuk pecahan desimal. Selanjutnya 500 per mil. 500 per mil ini kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal, maka hasilnya adalah 0,5. Nah, jadi di sini kita tinggal urutkan yang terkecil ke terbesar. Maka hasilnya adalah 0,5, 0,55, 0,6, dan 0,7. Dengan kata lain, yang terkecil adalah 500 per mil, yang kedua adalah 0,55, dan yang ketiga adalah 3,5, dan yang terakhir adalah 70%. Jadi 70% ini adalah nilai terbesar. Nah, itu adalah materi tentang mengurutkan pecahan. Nah, agar lebih mudah kalian pahami, Bapak harap kalian membuka soal-soal latihan yang ada di buku paket dan kalian kerjakan. Nah, mungkin sekian materi dari Bapak mengenai mengurutkan pecahan. Bapak tutup dengan Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.